kita langsung membahas Alkitab. Ini adalah namanya kitab Usul Tafsir. Dan kitab Usul Tafsir ini sebenarnya adalah ada di dalam namanya An-Nuqayah. Nuqayah itu berisikan 14 ilmu. 14 ilmu. Di situ dituliskan di dalamnya ada Usul Tafsir. Nah, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti itu menuliskan kitab pertama yang beliau tuliskan apa? At-Tahbir. At-Tahbir fi Usul Tafsir. Itu adalah yang beliau tuliskan pertama. Beliau menuliskan kitab At-Tahbir di Usul Tafsir itu pada usia 23 tahun. Beliau lahir itu ada di tahun 849. Kemudian selesai menulis kitab At-Tahbir di Usul Tafsir atau di Ulum Tafsir itu di tahun 72. Berarti 872. Itu di usia 23 tahun. Setelah beliau menyelesaikan kitab At-Tahbir di Usul Tafsir, beliau mendapati ada ulama sezamannya yaitu Al-Imam Az-Zarkashi menulis kitab namanya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Nah, ketika beliau mendengar beliau ada niatan mau menulis kitab yang lebih besar dari kitab At-Tahbir. Kemudian tiba-tiba di sana udah ada berita Al-Imam Zarkashi sudah menulis Al-Burhan. Maka beliau langsung cepat-cepat meminta nuskhah dari Al-Burhan. Beliau membaca. Ternyata di Al-Burhan itu beliau bersyukur, di dalam nasnya itu beliau bersyukur karena di dalam kitab Al-Burhan itu belum menceritakan ataukah belum menjelaskan semuanya, hanya sebagian. Nah, maka dari situ beliau pun akhirnya mulai mempercepat menulis Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nah, di At-Tahbir, sebelum beliau mendapati At-Tahbir, itu ada namanya Al-Imam Al-Bulqini dengan kitabnya Mawaqi'ul Ulum min Mawaqi'in Nujum yang disyarahkan Syekh Abdul Fattah Awali, yaitu dituliskan oleh Syekh Jalaluddin Al-Bulqini, yaitu namanya Mawaqi'ul Ulum min Mawaqi'in Nujum, berisikan sekitar 48, kemungkinan 48 bab atau naum. Kemudian beliau menulis At-Tahbir fi Usul Tafsir sebanyak 102 naum, 102 bab. Ketika beliau ada keinginan untuk menuliskan yang lebih besar, yaitu dengan kitab yang lebih besar dari At-Tahbir. Kalau PDF, di nuskah PDF itu kita cuma dapat 181 halaman cetakan Darul Fikr PDF At-Tahbir fi Usul Tafsir. Bisa nanti di-download. Nah, kalau setelah itu beliau mendapati Al-Imam Az-Zarkashi menuliskan adalah dengan kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Karena beliau melihat bahwa ini belum sesuai dengan yang beliau inginkan, akhirnya beliau pun menulis Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nah, beliau menulis Al-Itqan fi Ulumil Quran itu sebagai muqaddimah dari kitab tafsirnya beliau, At-Tafsir Al-Kabir, namanya adalah Majma'ul Bahrain wa Matla'ul Badrain Al-Jami'u li Tahriri Riwayati wa Takriri Ad-Dirayah. Maka beliau pun menuliskan sebanyak 80 abwab. Itu tadi di Tahbir 102. Ketika di Al-Itqan kok jadi 80. Nah, jadi ada beberapa bab yang beliau gabungkan menjadi satu, sehingga menjadi samani atau 80. Kemudian selesai Al-Itqan, beliau kepikiran untuk menuliskan ringkasan semua ilmu yang ada, ilmu-ilmu yang beliau ketahui, ilmu-ilmu yang beliau pelajari,
Akhirnya dibuatlah ringkasan sebagai apa? Sebagai mudzakirah kalau yang sudah tinggi ilmunya, dan sebagai permulaan bagi yang mereka masih belajar, yaitu namanya kitab An-Nuqayah. Tipis kitabnya. Kalau yang punya cetakan Al-Qasidah itu dia ada di depan. Itu depan itu di awal itu namanya Nuqayah. Setelah itu baru mulai Al-Itmam Dirayah li Qurra'in Nuqayah. Kemudian beliau syarahkan dari kitab Nuqayah itu menjadi Itmam Dirayah li Qurra'in Nuqayah. Dulu di tahun 2019 awal beberapa isi dari kitab Itmam Dirayah itu dijadikan muqarrar Ruwab Ulum Syariah di Masjid Al-Azhar. Tapi di sekarang udah berganti muqarrar. Nah, kalau yang ada di dalam Nuqayah itu kan ada usul tafsir. Ada beberapa tambahan yang itu belum dituliskan di dalam At-Tahbir dan juga di dalam Al-Itqan. Di dalam muqaddimahnya kitab Nuqayah itu yang nanti akan disyarah dengan Itmam Dirayah. Nah, di dalam muqaddimahnya usul tafsir beliau menambahkan beberapa abwab. Sebenarnya adalah itu sebagai muqaddimah, yaitu ada ta'rif ilmi tafsir, kemudian ta'riful Quran, kemudian ada ta'rifus surah, ta'riful ayat, kemudian ada at-tafadul. Apakah boleh kita memberi mengatakan ini lebih afdal daripada surat ini? Apakah boleh tafadul baina suwar, kemudian atau bainal ayat? Wa hukmu qiraatil Qur'ani bil ajmah bil ajam. Apakah boleh membaca Al-Qur'an dengan ajam? Au bil makna atau tafsir birra'i. Itu adalah sebagai muqaddimah. Di antara sebagian muqaddimah ini itu sudah beliau tuliskan di dalam kitab namanya At-Tahbir. At-Tahbir itu sudah ada, tapi ketika beliau menulis Al-Itqan itu tidak diulang penjelasan itu, tapi beliau langsung masuk kepada Al-Makki wal Madani. An-Naw'ul awal di kitab itu Al-Makki wal Madani. Begitu juga di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Beliau menuliskan dengan Al-Makki wal Madani, kemudian ada Safari wal Khadari itu. Jadi sangatlah pas kalau kita ingin mendalami tafsir kita dengan menggunakan silsilahnya Al-Imam As-Suyuti, karena beliau yang menyusun berdasarkan tingkatan. Sedangkan ulama lain itu menulis satu, ini satu, ini satu. Di sana ada Manahilul Irfan dari Imam Az-Zurqani. Di sana ada Ulumul Quran di Syekh Nuruddin Hitar. Di sana ada Mabahis Ulumul Quran di Syekh Manahil Qattan. Kemudian di sana ada punyanya tadi Al-Imam Az-Zarkashi, ada Al-Burhan. Kemudian ada yang 10 jilid Ulumul Quran, itu yang paling besar. Kira-kira namanya adalah Ziyadatul Ihsan. Saya tadi baca tapi lupa tempatnya di mana. Entah di Al-Itqan saya bacanya atau di kitab di Musnad sini. Ziyadatul Ihsan, insyaallah namanya Ziyadatul Ihsan. Itu 10 jilid di Ulumul Quran. Jadi bagus kalau kita mengikuti silsilahnya beliau dari mulai Risalah Usul Tafsirnya. Setelah itu kita masuk ke dalam kitab At-Tahbir fi Ulumit Tafsir atau fi Usul Tafsir, kemudian baru terakhir di Al-Itqan fi Ulumil Quran. Maka dengan kitab 3 kitab itu insyaallah sudah sampai di akhir. Al-Itqan itu dipakai di Dirasat Ulia. Al-Itqan fi Ulumil Quran. Muqarrar. Sebelum kita masuk ke dalam kitab, mungkin kita bisa sedikit mengenal Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Al-Imam As-Suyuti itu merupakan salah satu ulama Al-Azhar yang mausu'inya banget.
Kenapa kita bilang mausu'nya banget? Karena semua kitab yang beliau tulis dari berbagai fan ilmu itu menjadi rujukan pada ulum Al-Quran. Beliau punya 3 kitab. Kemudian di dalam tafsir beliau punya ada Durrul Mansur yang besar, tafsir bil Maksur. Kemudian ada yang kecil, tafsir Jalalain. Kemudian di dalam ilmu hadis beliau punya Tadribur Rawi, syarah dari Taqrib al-Imam An-Nawawi. Kemudian punya Nadham Alfiyah Suyuti. Kemudian beliau syarah menjadi Bahrul Ladzi Zakar, meskipun belum selesai menuliskannya. Kemudian matan itu disyarah oleh Syekh Mahfud At-Tarmasi, Indonesia, Manhaj Dzawin Nadhar. Kemudian beliau di dalam ilmu qaid usuliyah itu punya Al-Ashbah wan Nadhair. Al-Ashbah wan Nadhair beliau ada pada ilmu usul ataukah juga ada di dalam ilmu nahwu, beliau juga punya. Beliau punya Jam'ul Jawami. Beliau punya namanya adalah kitab Al-Mushir fi ulum lughah al-Arabiyyah, fi ulumil Arabiyyah. Al-Mushir bukan fi ulumit tafsir, tapi adalah ulumul Arabiyyah. Al-Mushir itu adalah yang dipakai untuk rujukan kitab fikih lughah. Kalau yang kuliah lughah itu ada namanya fiqhul lughah. Fiqhul lughah itu rujukannya yang utama adalah Khosais Ibnu Jinni, sama dengan satunya Al-Mushir. Di dalam ilmu fikih beliau ada Al-Hawi yang besar. Kemudian di dalam ilmu-ilmu lainnya beliau sangat banyak. Kita akan baca sedikit tentang sirahnya beliau. Dan kalau kita melihat di dalam kitab yang dituliskan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Burdah, bahwa beliau itu ketika berjalan itu sangat cepat. Kenapa? Karena mengejar waktu, ya. Jadi berjalannya beliau itu cepat, nulisnya juga cepat, makannya juga cepat karena waktu. Itu adalah beliau, Al-Imam As-Suyuti. Beliau lahir pada tahun 849. Nama beliau adalah Abdurrahman ibnu Al-Kamal Abi Bakrin ibni Muhammad ibni Sabiqiddin ila Syekh Umamuddin. Kemudian beliau itu wa nasya'tu yatiman. Beliau besar dalam keadaan yatim. Jadi dari sejak kecil beliau sudah yatim. Fahafidul Quran, beliau menghafal Quran. Waliduna samani sinin, kurang dari umur 8 tahun. Jadi kurang dari 8 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Summa hafidhu al-umdah, beliau menghafal umdah. Kemudian setelah itu Minhajut Talibin maksudnya. Kemudian Alfiyah Ibnu Malik. Fa'afadhu al-fiqha wa nahwa an jama'ah minal masyayikh. Wa afadhu al-fara'id anil alama fi zamanihi Syekh Asyar Masahi. Kemudian ada beberapa ilmu yang beliau katakan bahwa di dalam Tahaddus bin Ni'mah beliau mengatakan wa safartu bihamdillahi ta'ala ila bilad Syam wal Hijaz wal Yaman wal Hind wal Maghrib wa Takrur. Tapi beliau nggak ke Indonesia. Walama hajjatu syaribtu min ma'i Zamzam. Ketika beliau berhaji, beliau minum air Zamzam.
Nah ini siapa yang berhaji atau siapa yang umroh, coba ikuti beliau. Ketika beliau berhaji, beliau minum air zam-zam li umurin, untuk beberapa niat. Minha, diantaranya adalah an asila, agar saya sampai fil fikhi, di dalam fikih, ila rutbati Syekh Sirajuddin al-Bulqini, di dalam fikih agar saya sampai kepada derajatnya al-Imam al-Bulqini. Wa fil hadis ila rutbatil Hafidz Ibnu Hajar, dan di dalam hadis tingkatan saya sampai kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi beliau meminta dua hal itu ketika beliau berhaji dan minum air zam-zam. Jadi ketika minum air zam-zam, beliau niatkan dengan niat ingin seperti dua ini. Di dalam fikih adalah dalam seperti Syekh Sirajuddin al-Bulqini, dan di dalam hadis seperti derajatnya dia sampai kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani. Wa'afta itu, dan beliau sudah mulai berfatwa itu pada tahun 71. Nah kalau 71 berarti di umur 22 tahun. Wa'afta imla al-hadis, dan beliau sudah mengimlakan hadis pada tahun 72, berarti adalah umur 23 tahun. Dan beliau diberikan keilmuan secara tabahur di dalam ilmunya pada 7 ilmu, yaitu ada ulum tafsir, ada al-hadis, ada al-fiqh, ada nah, ada ma'ani, ada bayan, dan ada badi. Maka beliau menulis ada uqudul juman, yaitu ilmu balaghah. Kemudian beliau mengatakan juga, wallazi a'taqiduhu anna alladhi wasaltu ilaihi min hadhihi al-ulum as-sab'ah siwal fiqhi wan nuqul allati ittala'tu 'alaiha fiha lam yasil ilaihi wa la waqafa alaihi ahadun min asyyahi. Dan dari 7 ilmu ini, kan beliau tadi kan ketika di Zam-Zam minum, berdoa seperti itu. Setelah beliau sampai pada titik ilmu yang tinggi, beliau pun menceritakan bahwa pada 7 ilmu yang tadi, kecuali fikih belum sampai. Kecuali fikih itu beliau tingkat paling tertinggi di antara guru-gurunya. Jadi tidak ada yang di atasnya. Maka beliau sudah mengungguli dari para gurunya. Kecuali fikih masih dipegang Imam Al-Bulqini. Wa amal fiqh fala aqulu dzalika fi. Kalau fikih aku enggak berani bilang begitu. Bal syaikhi, akan tetapi guruku fihi awsa'u nadharan wa atwalu ba'an, lebih luas ilmunya. Dan waduna hadhihi sab'ah, dan di selain dari yang 7 ilmu tadi, fil ma'rifah, hanya sebatas ma'rifah saja, bukan ilmu. Beda antara al-ilm wal ma'rifah. Seperti usul fikih, wal jadal wal tasrif. Jadi beliau di dalam ilmu tasrif itu sebatas ma'rifah, tapi ma'rifahnya beliau beda dengan ma'rifahnya kita, tentu berbeda. Usul fikihnya beliau juga katanya hanya ma'rifah, padahal beliau menulis al-asbah wan nadhair. Dan di bawahnya lagi ada al-insya wal faraid. Kemudian di bawahnya lagi ada al-qiraat, karena beliau tidak mengambil qiraat, tidak belajar qiraat dengan seorang guru, maksudnya talaqi. Tapi beliau bisa mentafsir. Sedangkan ilmu mantiq, waqad kuntu fi mabadi' talab qara'tu syai'an fi ilmi mantiq. Aku pun mempelajari di awal-awal ada ilmu mantiq. Summa alqallahu summa alqallahu karahatahu fi qalbi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melemparkan kebencian atas ilmu tersebut di dalam hatiku. Ini ilmu susah banget gitu kan ya. Kok sulit banget dipahami gitu. Terus di waktu itu sami itu Anna bin Shalah, Imam Ibnu Shalah afta bitahrimihi. Kemudian Ibnu Shalah memberikan fatwa bahwa mempelajari ilmu mantiq haram. Maka aku bahagia banget. Maka aku bahagia. Kenapa? Karena sudah saya itu benci, kemudian diharamkannya, sudah selesai gitu kan, gak ada masalah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan ilmu mantiq tadi dengan apa? Ilmu hadis.
alladzi huwa asyraful ulum, yang mana itu termasuk ilmu yang paling mulia. Itu adalah sebagian dari kisah beliau. Maka kita akan memulai dengan kitab beliau, yaitu Risalah Usul Tafsir atau Usul Tafsir. Kalau sebelumnya kita menyelesaikan adalah karya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Al-Imam As-Suyuti itu di waktu kecil itu pernah diajak oleh ayahnya hadir di majelisnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi tadi beliau mengatakan yatim. Nah kemudian mungkin di usia berapa begitu ayahnya wafat. Tapi intinya beliau pernah diajak ke Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi ketika beliau sudah mulai agak dewasa, itu sudah nggak ketemu lagi dengan Ibnu Hajar karena wafat. Ibnu Hajar kan wafat di tahun 856. Sedangkan beliau lahir umur berapa? Lahir tahun tadi 849. Berarti wafatnya Ibnu Hajar itu pada saat beliau umur 7 tahun. Jadi saat umur 7 tahun, beliau umur 7 tahun, Ibnu Hajar Al-Asqalani sudah wafat. Maka di waktu kecil, sangat kecil gitu, diajak untuk hadir majelis hadis, tentunya hadisnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan guru daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yaitu adalah Al-Imam Al-Iraqi, yang mana karyanya adalah Alfiyah. Itu Alfiyah Iraqi yang kemudian disyarahkan oleh muridnya yaitu Al-Imam As-Sakhawi. Dan Ibnu Hajar juga muridnya dari Imam Al-Iraqi yang sudah dikhatamkan oleh Syekh Ahmad bin Abdul Ghani. Dan kita sekarang turun ke bawah lagi yaitu ke Syekh Al-Imam As-Suyuti yang wafat tahun 911 Hijriah. Jadi sudah mendekati abad ke-10. Kalau kita menghitung mundur, sebenarnya nggak jauh-jauh banget loh jarak kita dengan beliau, 400 tahun yang lalu ya kan? Ya 500 lah, 400 dikit, 400 setengah. Ya 500 berarti kan 911 tepatnya. Ya 500 tahun yang lalu. Saya kira itu nggak jauh banget, dekat. Selesai kita baca usul tafsir, kita ingin masuk ke kitab At-Tahbir. Kita masuk ke Tahbir di usul tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke kitab. Kitab Risalah Usul At-Tafsir. Syarh Usul Tafsir min kitab Itmam Dirayah li Qurra'in Nuqayah. Kitab ini berisikan ada 50 nau, yang mana di dalam ilmu tafsir itu ada beberapa ilmu di dalamnya. Di antaranya ada ilmu Quran itu sendiri, ada ilmu qiraat, kemudian ada ilmu tajwid. Ada ilmu tajwid, nanti juga ada belajar ilmu tajwid, waqaf, al-ibtida, imalah, ma, tafsirul hamzah, idgham. Kemudian ada fiqhul lughah. Ada fiqhul lughah, itu ada al-gharib wal mu'arrab wal mustarak wal mutaratif, isti'arah. Nah, ada juga balaghahnya, isti'arah, tasbih. Kemudian al-ijaz. Kemudian ada usul fikihnya. Berkaitan usul fikih al-am wal khas, mujmal, mutlaq, muqayyad, muawwal, mafhum, nasikh, mansukh. Kemudian berkaitan dengan ilmu ma'ani, al-fasl wal waslu, al-ijaz wal itnab wal musawah wal qasr,
kemudian berkaitan dengan ternyata terakhir adalah muta'alliqah bil Quran, yaitu al-asma, al-kuna, wal-alqab, wal-mubhamat. Jadi ada beberapa titik ilmu tadi yang kita dapatkan. Dan ada ilmu hadis sebenarnya, tapi di mana ya ilmu hadisnya? Ini mungkin ma'khussa bi sunnah wa minhu ma'khussa minhu as-sunnah wa ma'khussa bi sunnah. Kemudian nanti ada al-mutawatir, ahad, wa syaz. Itu berkaitan dengan ilmu qiraah. Jadi ada beberapa ilmu yang akan kita gabungkan di dalam risalah usul tafsir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Ta'rifu ilmi tafsir. Ilmu tafsir ada buahnya nggak di kitab yang kasidah? Ada. Nah ini nanti nuskah ini ditambahkan ya. Ilmu tafsir, ilmun ditambahkan ilmun. Ilmun yubahasu fihi ahwalul kitabil aziz. Karena di dalam nuskah ini kurang ilmun. Ilmu tafsir adalah ilmun yubahasu fihi ahwalul kitabil aziz min jihati nuzulihi wa sanadihi wa adabihi wa alfazihi wa ma'anihi al-muta'alliqati bil alfaz wal muta'alliqati bil ahkami wa ghairi dzalik. Biasanya sebelum kita masuk ke dalam sebuah ilmu lebih dalam, itu kita mengenal minimal adalah ta'rif tentang ilmu tersebut. Setelah itu adalah maudu'nya. Nah biasanya maudu'nya itu dimasukkan ke dalam ta'rif. Karena at-ta'rif itu nau'an. Ta'rif itu ada dua, imma ta'rifu bil had wa imma ta'rifu bil rasam. Kalau dikatakan ta'rifu bil had maknanya adalah ilmu tersebut itu mempelajari tentang apa? Itu adalah ilmun yubahasu fihi ahwalu. Itu namanya ta'rifu bil had. Ilmun yubahasu fihi. Jadi di dalamnya mempelajari tentang apa saja. Nah, itu namanya adalah bil had. Kalau bil rasam adalah ilmun yu'rafu bihi. Jadi tentang faidahnya. Ketika kita mempelajari ini, maka apa yang kita dapatkan? Kita akan mengetahui tentang ini. Maka itu adalah namanya ta'rif bil rasam. Kalau kita ingat di dalam ilmu mantiq. Inna mabadi kulli fannin asyarah. Al-hadd wal mawdu'u summa samara wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdadu hukmu syari'. Masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a haza syarafa. Ulumul Quran pertama adalah al-had. Setiap talibul ilm ketika mau belajar tentang ilmu apapun, hendaknya dia adalah punya gambaran terlebih dahulu secara am tentang ilmu yang akan dia pelajari. Baik itu dari segi ta'rifnya, kemudian dari maudhu'nya, objek pembahasannya, kemudian siapa sih peletak dasar pertama, kemudian tentang adalah faidah. Nah ini yang paling penting adalah faidah kita mempelajari ilmu tersebut. Kenapa? Karena adalah faidah itulah hal yang akan memotivasi kita untuk mempelajari hal tersebut. Begitu. Jadi ketika kita belajar ilmu nahwu, kenapa kita belajar ilmu nahwu? Kita harus perlu bertanya dan juga tahu apa sebabnya. Kenapa? Agar kita termotivasi dan terus-menerus ingin belajar. Kalau enggak, ya kita enggak ada sesuatu yang menjadi faktor kita untuk bisa paham.
karena kita nggak tahu tujuannya, maka kita perlu mengetahui itu. Yang pertama adalah ta'rifnya, sebagaimana yang diberitahukan atau yang disusunkan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam kitabnya. Ilmu tafsir itu adalah ilmu yubahasu fi, yang dibahas di dalamnya apa yang dibahas? Ahwalul kitabil aziz, keadaan kitab al-aziz, yaitu Al-Quran. Ahwalnya itu min jihad apa? Min jihati nuzulihi, dari segi nuzulnya, asbabun nuzulnya itu kita ketahui. Wasanadihi, dan dari segi sanadnya, apakah kalau dari segi nuzulnya nanti akan dicek apakah ayat ini turun di Mekah atau di Madinah. Kemudian ayat ini turun waktu safar ataukah waktu hadar. Ayat ini turun waktu syita atau waktu saif. Waktu ini ayat ini turun di awal atau di akhir. Sababnya itu khos atau am. Dan sanadihi, min jihati sanadihi, yaitu berdasarkan sanadnya. Apakah sanad yang dibawakan oleh para penghafal Quran itu sanadnya mutawatir, apakah ahad, apakah syadz, maka juga akan diketahui. Kenapa? Karena nanti kalau dia nggak mutawatir, maka dia tidaklah diamalkan, dipakai untuk sholat, dan membacanya nanti bukan lagi muta'abbad, bukan beribadah, bernilai ibadah. Wa alfabihi, dan dari segi lafadznya, karena lafadznya ada di sana lafadz yang sifatnya haqiqah, ada sifatnya majaz, ada sifatnya am, sifatnya khas, mutlak, muqayyad. Kita akan ke ilmu ini, ke ilmu ini, ke ilmu itu. Ada yang ijaz, ada yang musawah, ada yang qasar. Kita perlu mengetahuinya. Wa ma'anihi muta'alliqati bil alfaz. Kemudian makna-maknanya yang berkaitan dengan al-alfaz. Wal muta'alliqati bil ahkam, dan muta'alliqah bil ahkam. Kalau makna muta'alliqah bil alfaz itu misalkan adalah mustarak lafzi tadi. Kita punya ada al-qur'u. Al-qur'u itu apa maknanya? Haid ataukah suci? Tuhur ataukah haid? Kita perlu tahu. Kalau berkaitan juga dengan ahkam, dan terkadang muta'alliqah bil alfaz itu juga muta'alliq bil ahkam. Karena dengan perbedaan makna pada lafaz itu juga akan mempengaruhi di dalam al-ahkam asy-syar'i, yaitu adalah al-ahkam syar'iyyah pada masalah fiqhiyah. Maka ada pembahasan usul di dalamnya, wa ghairi dzalik, dan yang semisal ataupun yang selain dari itu. Maka itu adalah yang dikatakan ilmu tafsir. Antara ilmu tafsir dan ilmu hadis, manakah yang lebih rumit? Seorang mufassir di dalam menukil sebuah hadis itu biasanya langsung ikut kepada al-muhaddis. Jadi tidak diperlukan pengecekan apakah ini rawinya sahih, apakah ini rawinya dhaif, apakah ini terjadi inqita' usana dan lain sebagainya. Kemudian dicek dari awal sampai akhir, kemudian melihat jarh wa ta'dil dan ini sebagainya. Walaupun ada sebagian ulama tafsir yang memang paham dengan ilmu hadis, maka akan menggabungkan kedua-duanya. Seperti beliau Al-Imam As-Suyuti, selain beliau punya ilmu tafsir, beliau punya ilmu hadis, maka beliau pun mampu menggabungkan keduanya. Maka di dalam jarh wa ta'dilnya itu juga akan diteliti. Kenapa? Karena al-hadis itu merupakan terkadang adalah sebagai mubayyin, yang faedahnya adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Ada kadang untuk bisa mentaksis dari yang sifatnya am di dalam Al-Quran. Ada sifatnya yang muqayyid, apa yang di sana mutlak. Maka perawi yang ada di dalam hadis itu juga perlu diketahui. Tapi ketika misalkan Al-Imam Al-Bukhari sudah mengatakan hadisun sahih, maka la yahtaj ila nadhar, maka tidak diperlukan dengan
penelitian lagi. Kalau kita bicara mana yang lebih ausa, mana yang lebih am, tentu ilmu Quran itu lebih ausa daripada ilmu yang lainnya. Karena ilmu Al-Quran mencakup seluruh Al-Quran dari awal sampai akhir. Dan Al-Quran itu mencakup seluruh ilmu, dari nahwu, soroh, balaghah, ya, dari fiqh lughahnya, tentang masalah ilmu wadahnya, kemudian dalalat kalau ilmu lughahnya, kemudian dari ilmu hadisnya, ilmu akidahnya, ilmu fikihnya, semuanya berkaitan. Maka ilmu tafsir itu merupakan induknya yang menaungi seluruh ilmu. Maka kalau kita bertanya tentang fadilahnya sebuah ilmu, maka lihatlah muta'aliknya itu kemana. Ilmu ini muta'alik jelas sangat berkaitan erat dengan Al-Quran, maka berarti dia asyraf, yang paling tinggi kedudukannya, karena dia langsung berkaitan dengan Al-Quran. Maka setelah hadduhu apa? Ada di sana maudhu. Maudhunya adalah tadi yubahasu fihi, dari sanadnya, adabnya, kemudian alfabnya, ma'aninya, ini semua apa yang disebutkan, maka itu semuanya adalah maudhu. Dan kalau kita berbicara samro ataukah faidah, kita mempelajarinya adalah ilmu tersebut berfaedah kepada kita tentu adalah untuk membantu kita di dalam memahami Al-Quran. Apalagi seseorang yang mau jadi mufassir, maka dia harus punya ilmu tafsir, harus punya ulum Al-Quran. Kalau dia nggak punya ulum Al-Quran, ulum tafsir, maka dia nanti tidak akan mampu mentafsirkan dengan baik. Walaupun banyak di antara mufassir itu tidak memiliki kitab ulum Al-Quran. Kebanyakan mufassir itu tidak memiliki ilmu ulum Al-Quran, maksudnya kitab. Jadi beliau langsung mempraktekkan dari apa yang dituliskan atau yang diajarkan oleh para guru-guru beliau, langsung dipraktekkan di dalam kitab atau kutub-kutub tafsir. Maka kitab yang dituliskan di dalam ilmu tafsir ataukah ulumul Quran itu diambil, diistinbat dari kutub tafsir. Karena di dalam kitab tafsir itu misalkan di sini ada pembahasan tentang masalah balaghiyahnya. Oh, di sini membahas tentang masalah qiraatnya. Maka dari pembahasan qiraat nanti akan dimasukkan di dalam nau' qiraat. Ada di sini mutawatir, di sini ada masyhur, di sini ada ahad, di sini kemudian ada syaz. Maka dari situ akan diketahui. Dan dengan ilmu ini juga kita akan mengetahui ijazul Quran. Kadang kita tidak tahu sebenarnya batasan ijazul Quran itu apa. Apakah satu ayat itu sudah dapat dikatakan kalam mujaz, ataukah satu kalimah itu sudah dikatakan bahwa itu ijaz? Maka di situ ada pembahasannya. Karena ini adalah ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran secara langsung, maka tentu banyak sekali faidah yang kita dapatkan. Wadi'nya adalah Qila dikatakan Ali ibnu Ibrahim ibni Sa'id yang masyhur dengan Al-Hufi, yang wafat tahun 430. Itu adalah beliau wadi' dari ilmu Quran. Wahuwa ilmun nafis. Ini merupakan ilmu yang sangat berharga. Lam aqif ala ta'lifin. Beliau mengatakan lam aqif ala ta'lifin. Saya belum mendapati atau menjumpai fihi, di dalam ilmu Al-Quran. Maknanya ketika beliau mutola'ah, beliau mencari, belum mendapati
satupun karya ulama dalam ilmu Al-Quran secara utuh. Lam aqif ala ta'lifin fihi li ahadin minal mutaqaddimin hatta ja'a Syekhul Islam, sampai datang Syekhul Islam Jalaluddin Al-Bulqini, Al-Imam Al-Bulqini. Fadawwanahu, beliau mentadwinkan, wa naqqahahu, dan mentanqih, wa haddabahu, dan mentahdzib, warattabahu, dan mentartibkan, menyusun, fi kitabin, dalam kitab samahu yang beliau namakan Mawaqi'ul Ulum min Mawaqi'in Nujum. Di dalam ta'liq dikatakan, qala Imam As-Suyuti, Imam Suyuti mengatakan, auqafani syekhuna syekhu masyayikhil Islam. Guru beliau yaitu siapa? Alamuddin Al-Bulqini. Tadi Jalaluddin Al-Bulqini, yang ini adalah Alamuddin Al-Bulqini. Sebab Al-Imam Jalaluddin Al-Bulqini itu wafat sebelum lahirnya Imam As-Suyuti. Nah, maka yang ketemu dengan Imam Suyuti adalah saudaranya Jalaluddin Al-Bulqini, yaitu adalah Alamuddin Al-Bulqini. Beliau memberitahukan kepada Imam As-Suyuti dengan kitab yang dimiliki saudaranya, yaitu adalah Jalaluddin Al-Bulqini. Namanya kitab Mawaqi'ul Ulum min Mawaqi'in Nujum. Saya ingat waktu itu saya pernah baca kitab ini, baca khusus ke Syekh Abdullah Al-Qurashi yang pernah mengajar di sini. Jadi dulu ketika sama beliau itu di dalam mobil ketika mau ke kuliah, karena kan waktu dulu saya tinggal di sini, itu ke kuliah bareng sama beliau. Jadi ketika ke kuliah itu baca di mobil gitu. Ketika jalan kemana gitu baca di mobil kitab ini. Saya itu bertanya-tanya gitu. Imam Al-Bulqini wafatnya 824. Terus beliau mengatakan Syekhuna Alamuddin Al-Bulqini. Loh, kok dikatakan Syekhuna tapi tidak pernah bertemu gitu. Nah, ternyata ada di sini kesalahan, yaitu kesalahan pemahaman saya bahwasanya satunya adalah Jalaluddin Al-Bulqini dan satunya Alamuddin Al-Bulqini. Nah, yang gurunya beliau itu adalah Syekh Alamuddin Al-Bulqini. Dan yang punya karya itu adalah Jalaluddin Al-Bulqini yang wafat 824, dan Imam As-Suyuti lahirnya 849. Artinya nggak ketemu keduanya. Fa'ata bila aja bila ujab wa ja'alahu khamsina naw'an. Beliau mendatangkan banyak di situ hal-hal yang menakjubkan, menarik. Wa ja'alahu, dan menjadikan di dalam kitabnya itu khamsina naw'an, ada 50 naw' ala namti anwa'i ulumil hadis, seperti model ataukah seperti bentuk dari ulumul hadis, yaitu sekitar 50-an. Imam Ibnu Shalah ada 65 naw', yang mana beliau itu menyusun seperti ilmu hadis. Ilmu hadis itu kan Imam Ibnu Shalah menuliskan gimana? An-naw'ul awal, an-naw'us tsani, an-naw'u tsalis, an-naw' rabi, khamis, begitu. Nah, beliau juga di dalam penyusunannya itu juga seperti itu, an-naw'ul awal, an-naw'us tsani, an-naw'. Karena biasanya kan di dalam kitab itu menuliskan biasanya ada al-mabhasul awal, al-mabhasus tsani, al-mabhasus tsalis. Nah, ini disusun seperti bentuk dari ulumul hadis, yaitu naw'ul awal, naw'us tsani, naw'us tsalis. Waqad istadraktu alaihi,
minal anwa'i dan aku pun mengistidrak dari apa yang didapatkan oleh Al-Imam Al-Bulqini, yaitu ada 50. Di'fama dzakarahu, yaitu 2 kali lipat dari apa yang beliau dapatkan. Karena kalau di dalam Mawaqi'ul Ulum itu ada berapa? 50. Di dalam At-Tahbir beliau menuliskan 102, berarti 2 kali lipat. Tamam? Waqad istadraktu alaihi minal anwa'i di'fama dzakarahu. 2 kali lipat dari apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bulqini. Dan di dalam Nuqayah beliau meringkas ulang menjadi 50. Karena ya untuk mubtadi, untuk pemula, jadi 50 saja sudah cukup. Nanti masuk ke tahbir 102. Wa tataba'tu asya'a muta'alliqah bil anwa'i allati dzakaraha mimma ahmalahu. Kemudian beliau mencoba untuk mengikuti beberapa yang muta'alliqah, yang berkaitan dengan anwa ataukah nau yang beliau Al-Imam Bulqini ini sebutkan. Bil anwa illati yang dzakaraha disebutkan oleh Al-Imam Al-Bulqini di dalam kitabnya itu mimma ahmalahu, dari apa yang diihmalkan. Ihmalkan itu maknanya tidak diperhatikan. Jadi ketika beliau membaca kitab Mawaqi'ul Ulum min Mawaqi'in Nujum, itu mendapati, misalkan beliau mendapati satu bab. Di dalam Al-Itqan itu di muqaddimahnya beliau menyebutkan tentang muqaddimah ataukah fihris yang ada di dalam kitab Mawaqi'ul Ulum atau di dalam Al-Burhan. Nah, misalkan kita ambil salah satu contoh misal adalah Al-Mutawatir. Misalkan kita ambil Al-Mutawatir gitu. Nah, beliau menyebutkan ada mutawatir, tapi di situ ada yang beliau ihmalkan, yaitu tentang syaz misal. Maka beliau mengatakan apa? Wa tataba'tu asya'a muta'alliqatan bil anwa'i allati dzakaraha mimma ahmalahu wa awda'tuha kitaban samaituhu at-tahbir fi ilmi tafsir. Itu bisa dikecilkan nggak suaranya? Ada yang bisa? Maka kemudian beliau menyusulkan semua yang ada muta'alliqah dengan nau-nau itu, tetapi tidak ada di dalam kitab Mawaqi'ul Ulum min Mawaqi'in Nujum. Beliau sempurnakan di dalam kitab namanya At-Tahbir fi Ilmi Tafsir. Kitab At-Tahbir fi Ilmi At-Tafsir. Wa saddartuhu bi muqaddimatin fiha, dan beliau masukkan di Sadrul Kalam, di awal muqaddimah. Wa saddartuhu bi muqaddimatin, dan beliau mengawalkan dengan muqaddimah fiha hududun muhimmatun. Jadi beliau mengawalkan kitab tersebut dengan muqaddimah fiha hududun muhimmatun, yaitu ada had-had yang penting. Contohnya apa? Ta'rif ilmu tafsir, ta'rifus surah, kemudian ta'riful ayah, seperti yang beliau tuliskan di dalam kitab Al-Nuqayah, di dalam Nuqayah. Begitu. Wa saddartuhu bi muqaddimatin, dan aku awalkan di dalam kitab itu bi muqaddimatin, dengan muqaddimah fiha, di dalamnya ai fi al-muqaddimah hududun muhimmatun, ada had-had yang penting.
Wa naqaltu fiha, dan aku nukil fiha di dalam muqaddimah itu hududan katsiratan li tafsir. Had atau takrif-takrif yang banyak untuk tafsir. Jadi di dalam muqaddimah kitab At-Tahbir itu beliau menyampaikan beberapa ra'i ataukah beberapa ara', beberapa aqwal berkaitan dengan ilmu tafsir, berkaitan dengan tafsir. Jadi satu mengatakan begini, satu kedua mengatakan begini, ketiga mengatakan begini. Maka di muqaddimah beliau menyampaikan itu. Ada PDF, bisa dicek di dalam PDF cetakan Darul Fikr. Laisa hada maudhi'u bastiha, dan ini bukan tempat untuk kita memanjangkan cerita itu. Kenapa? Karena ini adalah kitab permulaan. Jadi cukup beliau menyampaikan yang rajih, yaitu apa? Ilmun yubahasu fihi ahwalul kitabil aziz ila akhirih. Fakana ibtida'u istinbati hadzal ilmi fakana ibtida'a istinbati hadzal ilmi minal Bulqini. Dan ilmu ini itu permulaannya adalah diawali oleh Al-Imam Al-Bulqini. Wa tamamuhu ala yadi, dan sempurnanya ilmu ini atas tanganku, maknanya adalah pada tulisannya beliau itu di kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran dan juga di At-Tahbir fi ilmi tafsir. Beliau berani menyampaikan banyak hal karena ini kitab dituliskan paling akhir. Setelah Tahbir, Al-Itqan, baru ke Nuqayah. Baru setelah Nuqayah disyarah ke kitab Al-Itmam, Itmamud Dirayah li Qura'in Nuqayah. Tapi beliau di awal ketika mengatakan kitab ini dimulai adalah dari Imam Al-Bulqini, ya karena beliau lam akif ala ahad. Beliau tidak mendapati kitab yang ditulis sebelum Imam Al-Bulqini, maka beliau memberikan pandangan bahwa permulaan istinbat itu adalah Imam Bulqini, tapi tidak sempurna. Kemudian beliau sempurnakan. Tapi secara hakikat, secara kenyataan waqi' di sana ada taklif sebelum Al-Imam Al-Bulqini, sebagaimana tadi Al-Hufi. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Hufi itu dijadikan sebagai wadih di tahun 400-an Hijriah. Tapi beliau tidak mengatakan tidak ada kitab sebelum Imam Al-Bulqini, enggak. Tapi beliau mengatakan aku belum dapat. Maknanya kalau belum aku dapat berarti apa? Ketika itu didapatkan oleh ulama lain, maka berarti itu adalah aibku karena aku yang belum mengetahuinya. Tapi ketika beliau mengatakan tidak ada sama sekali, nah itu langsung menjazm, nanti akan mentajrih. Tetapi di sini beliau mengatakan saya belum mendapati. Maka yang saya dapati adalah kitabnya Imam Al-Bulqini dan sempurna atas penulisanku di kitab At-Tahbir fi ilmi tafsir. Wa hakadha kullu mustambatin yakunu qalilan summa yaksur. Dan seperti inilah setiap yang diistimbatkan itu yakunu qalilan. Jadi pertama yang memulai istinbat itu pasti sedikit, kemudian summa yaksur, kemudian akan bertambah, wasaghiran summa yakbur, dan mulai kecil kemudian akan membesar. Sebagaimana di dalam ulumul hadis kita tahu dari awalnya muhaddisul fasil bainar rawi wal wa'i sampai kepada ma'rifah ulumul hadis, sampai kepada Imam Ibnu Shalah, kemudian sampai kepada Imam As-Suyuti, sampai kepada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi akan bertambah kecuali satu, yaitu ilmu arud dan qafiyah. Ilmu arud dan qafiyah sudah berhenti di Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi. Tapi kalau ilmu lain itu akan mengembang akan bertambah banyak. Wa yanhasiru fi muqaddimatin wa khamsina naw'an. Nah, beliau menyebutkan ada 55 naw'. Wa yanhasiru fi muqaddimatin, dan beliau batasi di dalam kitab ini, ya, di dalam kitab ini adalah muqaddimah pertama, kemudian ada 55 naw'an.
Jadi beliau masukkan muqaddimah, setelah muqaddimah adalah 55 naum. Bihasabi ma zakarahuna atau bihasabi ma dzukirahuna wa anwa'uhu fit tahbiri mi'ata wa anwa'uhu fit tahbiri mi'ata nau'in wa naw'an. Yang ada di dalam kitab At-Tahbir itu ada 102. Sedangkan yang ada di sini itu ada 55. Al-muqaddimatu fi hududin latifatin. Ay hadhihi muqaddimah fi hududin latifatin, pada ta'rif-ta'rif yang ringan. Ta'riful Qur'anil Karim. Al-Qur'anu hadduhu al-kalam. Al-Qur'an itu hadnya, ta'rifnya adalah al-kalam. Ini kita bicara adalah Al-Qur'an yang kita baca dan Al-Quran yang tertuliskan di dalam mushaf Al-Quran. Penjelasan Al-Quran detailnya berkaitan dengan kalam lafzi dan kalam dzati, itu pembahasannya ulama kalam. Al-Quran itu adalah al-munazzalu, al-kalamul munazzalu ala Muhammadin, ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil ijazi bi suratin minhu. Al-munazzal itu tidak cukup. Itu adalah sifat yang dihadaf mausufnya. Al-munazzal itu sifat yang dihadaf mausufnya. Maka di sini di dalam, nah itu gunanya untuk apa? Lil ijaz, untuk meringkas kalam. Seperti al-awwal, misalkan al-awwal itu ada sesuatu yang sebelumnya, itu ada al-man'utnya ataukah mausufnya. Maka al-munazzal ini ada al-kalam al-munazzal. Kenapa menggunakan al-munazzal? Sebab Al-Quran itu diturunkan selama 22 tahun, kemudian 2 bulan 22 hari gitu ya. Itu adalah dulu ketika kita di madrasah. 22. Sebenarnya banyak akwal yang mengatakan berapa jumlahnya secara pasti. Nah, kalau dibuat ijma adalah 23 tahun. Nah, karena Al-Quran itu turunnya banyak munajjaman, sehingga dikatakan munazzal. Munazzal dari apa? Wazan apa? Munazzal isim maf'ul dari nazzala yunazzilu. Nah, nazzala yunazzilu yufidu taksir. Kalau Al-Quran itu munazzal, kalau kutub samawiyah yang lainnya itu munzal. Kenapa? Karena diturunkan sekali dalam satu waktu, sehingga itu tidak dikatakan munazzal. Maka ini khusus Al-Quran itu al-munazzal, yang diturunkan ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil ijaz, untuk ijaz, bisuratin minhu, dengan surah minhu dari Al-Quran. Nanti kita bahas kenapa kok dikatakan bisuratin minhu. Maka fakharaja, di sini ada ihtirazat, mana saja yang akan keluar dari ta'rif atau nggak bisa dikatakan Al-Quran. Pertama, dengan qaul atau qaid al-munazzalu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah al-kalam. Dengan adanya al-kalam, berarti yang bukan kalam tidak dapat dikatakan Al-Quran. Kedua, al-munazzalu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bil munazzal ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang keluar apa aja? Yang keluar dari ta'rif Taurat, Injil, wasairul kutub, semua kitab dia tidak masuk di dalamnya. Wabil ijaz, dan dengan kata-kata lil ijaz, maka di sana ada itu kalam yang turun kepada Nabi, tetapi bukan lil ijaz, yaitu adalah ahadis rabbaniyah atau kita kenal namanya hadis qudsi.
sebab lafadznya tidak terjaga. Kenapa tidak terjaga? Karena lafadz hadis itu kan terkadang berubah lafadznya, tapi maknanya tetap. Karena perawi satu ke perawi kedua ke perawi ketiga itu bisa merubah lafadznya, tetapi tidak merubah makna. Sehingga di dalam periwayatan hadis itu dibolehkan ar-riwayah bil makna bagi mereka yang lughah Arabiyahnya kuat. Kahadis sahihain, seperti hadis yang ada di dalam dua sahih, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ana inda dhanni abdi bi. Aku ini sesuai dengan atau berdasarkan prasangkaan hambaku. Wa ghairihi, dan yang lainnya dari selain Sahih Al-Bukhari atau Muslim, itu ada contoh-contoh lain dari hadis-hadis Al-Qudsi. Maka hadis qudsi itu tidaklah ijaz, tidak dikatakan sebagai kalam yang mujaz. Mungkin bisa dikatakan mujaz min haisul makna, tapi laisa min haisul al-laf. Wal ikhtisaru 'ala al-ijaz, dan pembatasan atas ijaz, wa in unzilal Qur'an li ghairihi aidan. Kenapa alasannya? Alasannya kenapa? Di sini cukup dengan menyebutkan al-ijaz, padahal Al-Qur'an juga diturunkan untuk yang lainnya. Untuk apa? Lil qiraah, bacaan, lil huda, untuk petunjuk, banyak hal. Sebab li'annahu al-muhtaju ilaihi fit tamyiz. Sebab al-ijaz itu dibutuhkan untuk apa? Pembeda antara kutub samawiyah yang lainnya. Karena kutub samawiyah yang lainnya itu tidak ada ijaznya, sedangkan Al-Qur'an itu ada ijaznya. A'jaza yu'jizu, mu'jizah. Apa faedahnya? Adalah untuk melemahkan. Maknanya adalah melemahkan. Imam melemahkan kalam-kalam syairnya orang-orang jahili, yang mereka terlalu meninggikan syair, yang mengkultuskan para penyair. Maka ketika Nabi SAW membawakan Al-Quran, dikiranya adalah itu berupa syair. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun langsung membantah itu semua di dalam surah Yasin ayat 69. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Maka apa yang dibawakan oleh Nabi SAW itu sama sekali tidak ada syair di dalamnya. Walaupun kalau kita mentaktik seluruh ayat Al-Quran, kita akan mendapati syair-syair atau akan mendapati wazan-wazan yang sesuai dengan Al-Quran. Kebalik, kita akan mendapati ayat-ayat yang sesuai dengan wazan syair, maka itu bukanlah syair. Kenapa? Karena Allah katakan bahwa wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Kalau dikatakan bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran itu tidak ada satupun syair, maka otomatis di situ ada penafian. Maka kita harus tahu takrifnya syair apa? Qaulun mufidun waznuhu maqsudu duna salasi wad'uhu mardudu. Wa bintifaqi lam yakun bisyi'ri kama ata munsajimun fi dzikri. Di dalam Al-Quran itu kita dapati lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Fa'ilatun 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 fa'ilatan. Itu termasuk bahrul ramal. Lakin hadza laysa min asy-syi'ri. Kenapa? Karena tidak ada qasd, tidak ada niat. Selama kalam itu tidak diniatkan sebagai syair, maka walaupun itu sesuai dengan syair, maka la yuqal annahu syair. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui akan itu, bahwa di dalam Al-Quran itu akan ada yang muwafaq, akan ada yang sesuai dengan wazan-wazan syair, maka di awal beliau langsung menafikan wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Itu sudah memberikan bantahan secara total bahwa tidak ada satupun yang dilisankan oleh Nabi, baik itu berupa Al-Quran maupun Al-Hadis,
yang merupakan syair. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sehingga kalau kita mendapati, nanti kalau sudah belajar ilmu aruf, kalau mendapati ayat Quran sesuai dengan wazan, ima wazannya bahrul rojas, ataukah wazannya adalah bahar romal, misalkan rojas at-taibun al-abidun, itu mustafilun, tapi hada laisa minasy-syi'r, itu hanya kebetulan sesuai, karena wazan Arabi itu bisa mengikut kepada kalam-kalam yang biasa. Jadi tidak ada niat itu berarti membatalkan penamaan ataukah istilah syair di dalam Al-Qur'an. Wa qauluna bisuratin, dan perkataan kita dengan bisuratin huwa merupakan bayan li aqalli ma waqa'a bihil ijaz. Paling sedikitnya ijaz dalam Al-Quran itu paling sedikit adalah setara dengan satu surat paling kecil. Surat paling kecil adalah surat Al-Kautsar. Wa huwa qadru aqsari suratin kal-Kautsar. Seperti surat Al-Kautsar. Nah, surat Al-Kautsar itu ada berapa? 3 ayat. Nah, ima sesuai sejajar dengan surah Al-Kautsar ataukah tiga ayat min ghairiha, dari selain Al-Kautsar. Misalkan saya punya surat Al-Baqarah, maka ambil 3 ayat ataukah yang setara dengan jumlah dari surat Al-Kautsar. Atau punya misalkan juz amma, itu juga bisa. Bi khilafi madunaha, berbeda dengan yang di bawahnya. Apa maksudnya? Aiduna salasah. Saya punya ya ayyuhalladzina amanu. Gimana? Idza tadayantum. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum. Itu ayat cuma 1, ya kan? Tapi coba hitung, banyakan mana? Surat ayat ini 1 atau surat Al-Kautsar 3? Ya ayyuhalladzina amanu itu. Maka dikatakan bi khilafi madunaha. Jadi walaupun itu hanya 1 ayat, tapi kalau dihitung secara jumlah, secara garis besarnya adalah lebih daripada surat Al-Kautsar, maka dia terhitung sebagai ijaz. Maka beliau mengatakan bahwa kalau kita hanya mengatakan shad atau toha, apakah bisa dikatakan ijaz? Belum bisa dikatakan ijaz. Kenapa? Karena dengan satu lafaz ataukah satu kalimat belum menunjukkan ijaznya di mana. Begitu. Maka ketika kita melihat tahaddi ataukah bantah ataukah tantangan Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, tantangan Allah yang ada di dalam Al-Quran, ada nggak yang buatkan 1 ayat? Ada, adalah 1 surah, kemudian 10 ayat. Ada 10 ayat, ada satu surah. Kenapa? Karena kalau kamu hanya buat 1 kalimat, semua orang bisa buat 1 kalimat. Makanya mereka yang membuat Al-Quran seperti Al-Fil, wa ma adraka mal fil, sehingga mereka buat 1 surat, tapi nggak ada ijaznya di situ, ya kan? Mereka bukan membuat 1 kalimat, karena kalau 1 kalimat itu belum diketahui ijaznya, sehingga beliau menyampaikan seperti itu. Jadi paling sedikitnya bisa dilihat ijaznya Al-Quran adalah dengan 3 ala qadri salasi ayat. Wazada ba'dul mutaakhirin fil had, dan wazada dan menambahkan, siapa yang menambahkan? Ba'dul mutaakhirin, sebagian orang-orang mutaakhir, fil haddi, pada had, yaitu pada ta'rif. Kita tadi punya ta'rif al-kalamul munazzalu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil ijazi bi suratin minhu, maka sebagian menambahkan al-muta'abbad bi tilawatih. Nah, ini yang biasa kita temukan di dalam kitab-kitab
ulumul Quran yang mutaakhir, seperti misalkan ulumul Quran di Dr. Nuruddin Itar. Di situ ada al-muta'abbadu bi tilawatihi. Nah, ketika ditambahkan al-muta'abbadu bi tilawatihi, kenapa? Karena satu hurufnya diberikan pahala berapa? Bi asyri amsalihha. Gimana hadisnya? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf wa inama alif harfun wa lam harf wa mim harf. Maka setiap kita membaca bismillahirrahmanirrahim surat Al-Fatihah, karena bismillahnya Al-Fatihah indana inda Syafi'iyah adalah ayat dari Al-Quran, itu sudah mendapatkan banyak sekali pahala. Dengan tambahan al-muta'abbaz bi tilawatihi, maka akan mengeluarkan apa? Liyukhrija mansukhal at-tilawah, untuk mengeluarkan ayat-ayat yang sudah dimansuh. Berkaitan dengan ayat-ayat yang dimansuh, itu ada ayat itu dimansuh tilawatan saja, la hukman misalkan. Ada mansuh hukman la tilawatan, maknanya hukumnya mansuh tapi ayatnya masih dibaca. Ada yang dihapus dua-duanya, tilawah wa hukm. Bisa kembali ke kitab usul fikih, itu ada pembahasannya di usul fikih. Ingat saya ada di Nihayatus Usul kemarin. Ta'rifus surah, sekarang adalah ta'rifnya surah. Setelah kita tahu Al-Quran, maka kita perlu tahu secara surat per suratnya. Maka di sini ada ta'rifus surah. Wa suratu, dan ada pun surah itu atau ifatu kumpulan minal Qur'ani, dari Quran, al-mutarjamah. Maknanya apa al-mutarjamah itu? Atau ifatul mutarjamah. Al-mutarjamah itu maknanya adalah seperti unwan. Tarjamah itu seperti unwan maksudnya. Atau al-musammatu bi bismin khas, yaitu nama. Mutarjamah itu nama, dengan nama khusus. Tauqifan, secara tauqifi. Nama-nama surat itu adalah tauqifi. Kita ambil dari siapa? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, tapi bukannya di sana ada yang itu bukan dari Nabi? Kita baca. Dzakara hadzal hadda, dan telah menyebutkan hada ini apa? Al-hadda, berupa al-had. Siapa yang menyebutkan? Syekhuna al-allamatu al-Kafiyaji. Jadi gurunya beliau adalah Syekh Al-Kafiyaji. Ini nisbah kepada Kafiyah Ibn Hajib, karena sering mengajar, sering membaca, sering tola'ah kitab Kafiyah Ibn Hajib, jadinya menjadi Al-Kafiyaji. Fi tasnifin lahu, di dalam kitabnya yang berkaitan dengan surah. Walaisa bisofin anil iskal. Jadi had ini atau takrif ini itu disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Kafiyaji di dalam tasnifnya beliau. Kemudian beliau mengatakan walaisa bisofin anil iskal, akan tetapi di dalam takrif ini itu tidaklah apa bahasa halusnya. Beliau menggunakan bahasa halus, bisofin anil iskal. Tidaklah tidak murni, tapi kita paham kan maksudnya. Jadi maksudnya adalah di dalam takrifnya itu ada iskal gitu. Di dalam takrifnya itu ada iskal. Faqad sama kasirun minas sahabati. Sebab apa? Sebab banyak di antara sahabat itu memberikan nama khusus surat.
Dan itu bukan tauqifi minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tabi'ina kadzalik suwaran bi asma'in min indihim, dengan nama-nama dari mereka. Kama sama Hudzaifatu at-Taubata, sebagaimana Hudzaifah bin Yaman, yakni Hudzaifah bin Yaman itu memberikan nama surat At-Taubah dengan nama Al-Fadhihah. Nah, tapi di dalam tadi dikatakan fi nisbati hadzal qaul li Hudzaifah tasamu wa sawabu annahu li Ibnu Abbas. Sebenarnya nama Al-Fatihah ini adalah punya Ibnu Abbas. Kenapa? Karena di dalam hadis dikatakan qala Sa'id bin Jubair qultu li Ibnu Abbasin suratut Taubah qala hiya Al-Fatihah. Gitu. Maka ini dari Ibnu Abbas. Itu kalau dari ta'liqan. Kalau dari beliau mengatakan Imam Hudzaifah wa suratil Adzab, dan juga memberikan nama dengan surah Adzab. Surah Taubah itu adalah suratil Adzab dengan suratil Adzab. Kalau kita melihat di dalam karya Ibnul Jauzi ada 9 nama pada surat At-Taubah. Pertama ada surat At-Taubah, kedua ada surat Baro'ah, yang biasa kita kenal surat Baro'ah. Jadi kita tidak membaca bismillah di awalnya surat Baro'ah, karena diawali dengan kata-kata Baro'ah. Ada misalnya surat Al-Baqarah disebutnya Alif Lam Mim karena diawali Alif Lam Mim. Kemudian suratul Adzab, ada Mukashkishah, ada suratul Bahus, ada Al-Fatihah sebagaimana tadi, ada Al-Muba'athirah, kemudian ada Al-Mathirah, ada Al-Hafirah. Itu yang terakhir. Ada di dalam kitab namanya Zadul Masir fi Ilmi Tafsir, dan juga di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nah, Imam Suyuti menambahkan lebih dari 9 ternyata. Ada menambahkan Al-Mukhziyah, ada Al-Munakkilah, ada Al-Musyarridah, dan ada Al-Mudamdimah. Ada banyak nama-nama dari kitab dari surah Al-Adzab, surah At-Taubah. Wa sama Sufyan ibnu Uyainah, dan Imam Sufyan ibnu Uyainah itu memberikan nama apa? Al-Fatihah bi Al-Wafiyah. Surah Al-Fatihah diberikan nama dengan Al-Wafiyah. Wa sammaha Yahya ibnu Katsir, dan Yahya ibnu Katsir memberikan nama Al-Kafiyah. Kalau satunya memberikan Wafiyah, satunya memberikan Kafiyah. Wa sammaha akhar Al-Kanza dengan nama Kanza atau Al-Kanzu kalau namanya. Nah, di sini disebutkan ada banyak sekali. Di antaranya ada Fatihatul Kitab, kedua adalah Fatihatul Quran, ketiga adalah Ummul Kitab, yang biasa mari kita membaca dengan bacaan Ummul Kitab. Kemudian ada Ummul Quran, kalau tadi kan kitab maka sekarang Quran. Kemudian ada Al-Qur'anul Azim. Jadi kalau disebutkan Al-Qur'anul Azim adalah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah merupakan ringkasan dari Al-Qur'an keseluruhan. Kemudian ada yang mengatakan Al-Wafiyah tadi, kemudian Al-Kanzu tadi, Al-Kafiyah, dan yang ke-10 ada Al-Asas. Ke-11 An-Nur, ada yang memberikan nama namanya Al-An-Nur. Ke-12 ada Suratul Hamdi, karena Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada Suratul Syukri, lafaz Alhamdulillah merupakan syukur. Kemudian ada Suratul Hamdi Al-Ula wa Suratul Hamdi Al-Qusra, karena di sana ada Alhamdulillahilladzi yang besar daripada surat Al-Fatihah, maka namanya Al-Hamdi Al-Ula atau Suratul Hamdi Al-Qusra.
Sebagaimana kita tahu ada suratul Nisa Sugro dan Kubro. Nah itu ada Ar-Ruqyah karena dia merupakan ayat ruqyah atau syifa atau syafiyah. Ada suratul Shalah karena dia dipakai untuk sholat sampai ke 25. Silakan baca sendiri. Wa ghairu dzalika mimma basatnahu fi tahbir. Silakan ambil di tahbir kalau mau baca yang lebih panjang. Jadi beliau gak langsung menunjukkan al-itqan, tapi adalah at-tahbir. Kenapa? Karena susunannya setelah ini baca at-tahbir, jangan langsung loncat ke al-itqan. Beliau mengatakan wa ghairu dzalik mimma basatnahu fi tahbir. Ya sudah Bu, perpanjang lebar di at-tahbir fi nau'il khamisi wa tis'in. Pada nau' khamis wa tis'in. Silakan langsung ke kitab. Wa qala ba'dhum, dan sebagian mengatakan as-suratu qit'atun laha awwalun wa akhirun. Surah itu merupakan qit'ah, potongan dari Al-Qur'an, awal dan akhir. Wala yakhlu min nadharin bi sidqihi 'alal ayah wa 'alal qissah. Maka tidaklah dia terbebas dari an-nadhar. Di dalam kisah di dalam takrif ini itu ada nadhar, di dalamnya ada nadhar. Maknanya perlu dicek ulang gitu. Perlu dicek ulang kira-kira sahih atau enggak atau ada masalah gitu. Lisidqihi 'alal ayah wa 'alal qissah. Sebab kalau dikatakan as-surah, surah adalah qit'atun laha awwalun wa akhirun, maka ini juga bisa kita pakai al-ayah. Takrif untuk al-ayah. Al-ayah itu adalah qit'atun laha awwal wa akhir. Dan juga boleh al-qissah. Al-qissah juga bisa qit'atun laha awwal wa akhir. Maka di dalam takrif ini fihi nadhar. Dan beliau bahasanya sangat ringan, fihi nadhar, tidak langsung ada dhaif. Sebagaimana yang di awal tadi, beliau mengatakan yang sofin tadi, walaysa bisofin anil iskal. Jadi begitu kalau kita belajar menggunakan kitabnya ulama dan kita tahu bahwa ulama itu manhajnya adalah manhaj yang sahih dan muqtadil, maka di dalam kita berta'amul dengan kitab ataupun di dalam menulis kitab, kita pun juga terajari atau kita juga belajar dari situ cara bagaimana kita itu mengiktirad, bagaimana kita itu mengatakan ini itu sebenarnya nggak sahih, tapi agar bahasanya itu tidak celaan, tidak bahasa yang kasar, maka kita tahu dari itu. Maka saya suka dengan bahasa yang dipakai kitab-kitab dari Imam As-Suyuti. Bahasanya ringan, mudah, dan enak. Summa dhaharali, kemudian nampaklah atas kuli kepadaku rujhanu al-haddi al-ula. Summa dhaharali rujhani rujhan itu apa? Musanna atau bukan? Bukan. Di dalam qasidah harakannya dhammah atau kasrah? Iya benar, dhammah. Sebab dia bukan musanna. Kalau musanna kan alif dan nunnya kasrah. Rujhanul haddi al-ula. Jadi sebagai fa'il dari dhahara. Setelah beliau menyampaikan ada dua qaul. Qaul pertama yang beliau nak tampilkan di awal, dan qaul yang kedua beliau tampilkan di akhir. Dari sini beliau juga ingin mengajarkan bahwa kalau kamu punya banyak ta'rifat atau banyak aqwal, tampilkan yang pertama adalah yang paling kuat. Setelah itu tampilkan yang kila atau qala ba'dhum. Setelah itu baru rojihkan di akhir. Katakan manakah yang rojih berdasarkan kamu sebagai bahis, agar pembaca juga bisa memahaminya. Maka beliau mengatakan al-hadil awal itu rojih, arjah. Ta'rif yang pertama itu lebih arjah karena enggak kemasukan yang lainnya. Wa yakunu al-murad bil bitawqifi al-isma alladhi tudhkaru bihi wa tushtahar. Dan yang dimaksudkan dengan tauqifi, kan di awal tadi dikatakan beliau adalah itu tauqifi. Takrifnya siapa tadi? Takrifnya Imam Kafiyaji. Tapi setelah itu kok beliau menyebutkan ada
tabi'in, ada sahabat yang memberikan nama yang bukan dari Nabi. Maka beliau pun memberikan illah, memberikan sebab, memberikan uzur. Apa? Wa yakunu al-muradu bitauqifi al-isma alladhi tuzkaru bihi wa tushtahar. Maksudkan dari tauqifi adalah nama yang itu disebutkan bihi dengannya. Maknanya kalau kita buka Al-Quran, kita langsung membaca di atas surah Ali Imran, surah Al-Baqarah, maka itu adalah tauqifi. Wa tushtahar, dan itu yang masyhur. Kalaupun di sana ada nama-nama lain, maka itu adalah nama-nama dari para ulama atau para tabi'in atau para sahabat, dan itu tidak iskal. Karena di sini yang dimaksudkan tauqifi oleh beliau adalah yang tertuliskan di dalam mushaf. Wa aqalluha, dan paling sedikit surat itu paling sedikit adalah salah satu ayat kal kautsar, seperti surah Al-Kautsar. Ai ala adami adil al-basmalah fi ayat. Tentunya dengan tidak menghitung bismillah sebagai ayat. Karena surah Al-Kautsar kalau ditambahkan basmalah menjadi 4. Imma tidak dihitungnya sebagai basmalah itu imma ala adami kauniha minal qur'ani fi kulli suratin kama huwa madhabu ghairina. Pertama adalah imma itu karena apa? Karena ketiadaan basmalah, karena ketiadaannya atau tidak dihitungnya dia sebagai surat di dalam seluruh surat yang ada di dalam Al-Quran, sebagaimana madhab selain madhab kami. Madhab beliau adalah madhab Syafi'i, dan selain madhab Syafi'i itu bismillah bukanlah ayat Al-Quran, termasuk di surah Al-Fatihah. Makanya itu mengatakan fi kulli suratin, pada seluruh surat, termasuk Al-Fatihah, kama huwa madhabu ghairina. Sedangkan madhab kita Syafi'i, Al-Fatihah itu terhitung dengan basmalah. Berarti basmalah terhitung sebagai ayat. Aw ala annaha minhu, atau sebab dia itu darinya, lakinnaha laysat ayabi minas surah. Bismillah itu termasuk dari bagian, tapi dia tidak dihitung sebagai ayat. Bal apa? Ayatun mustaqillatun lil fasli. Tetapi dia ayat mustaqillah lil fasl. Bismillah sendiri, dihitung sendiri ayat, tetapi dia sendiri, berdiri sendiri sebagai fasal, sebagai pemisah antara surat satu dengan surat yang lainnya. Maka itu dia. Kama huwa wajibun indana, seperti itu merupakan wajah ataukah sebagian pendapat dari madhab kami. Jadi di sana ada sebagian pendapat yang mengatakan seperti itu. Walaisa fis suwari aqsaru min dzalik, dan tidak ada di dalam surah ayat Al-Qur'an ataukah Al-Qur'an itu yang lebih pendek daripada tiga ayat. Jadi yang paling sedikit itu adalah hanya tiga ayat. Dia tidak boleh lebih dari ini. Nah, Al-Imam Az-Zarkashi di dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran menyebutkan surah itu apa? Qit'atun minal Quran, potongan dari Quran, tashtamilu, yang mengandung ala ayat-ayat dzawati fatihatin wa khatimatin, yang memiliki pembuka dan penutup. Jadi potongan dari Al-Quran yang meliputi ataukah mengandung isinya adalah ayat-ayat Al-Quran, ada pembuka dan ada penutup. Musammatun bismin mahsusin, yang dinamai dengan
isim yang makhsus, dengan nama yang khusus. Wa aqalluha, dan paling sedikitnya dari surat itu adalah salasu ayatin. Ada di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran dan Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Al-Burhan dicetak 1 jilid Darul Hadis. Ada yang punya selain cetakan Darul Hadis Al-Burhan fi Ulumil Quran? Ada Manahilul Irfan di Darussalam, itu ada 2 jilid. Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Saya ingin membacakan ini. Wal hikmatu fi tasbiril Quran suwar. Apa hikmahnya ada pembatasan? Karena kan beliau mengatakan di sini bahwa surah itu aslinya dari apa? Surun. Kita tahu sur? Pagar ya? Pagar, atau bisa kita katakan tembok atau pagar. Oke. Dia sebagai pagar. Imma sumiyat as-suratu minal Qur'ani suratan li'annaha manzilatun ba'da manzilah aw maqtu'atun anil ukhra. Atau innaha ma'khuzatun minas sur. Wa huwa al-jidar al-muhit wa huwa al-jidar al-muhit bil Madinah aw bi mahallati qaumin. Sebab kita tahu di dalam Al-Qur'an, surah itu kan faedahnya adalah untuk membatasi satu kumpulan ayat dengan kumpulan ayat yang lain, sehingga dinamakan surah. Itu juga bisa ihtimalnya seperti itu. Atau li'annaha manzilah ba'dal manzilah, ini punya manzilah, ini punya manzilah. Dan hikmahnya adalah tahqiqu kauni surah bimujarradiha mu'jizatan wa ayatan min ayatillah wal isyaratu illa anna kulla suratin namtun mustaqillun fa suratu Yusuf tutarjimu an qissatihi wa suratu Bara'ah tutarjimu an ahwalil munafiqina wa asrarihim. Sebagai bentuk penetapan atas mukjizat Allah Subhanahu wa taala dan sebagai isyarah bahwa setiap satu surah itu menunjukkan suatu kejadian ataukah menunjukkan kisah yang berkaitan dengan nama surat tersebut. Misalkan kita tahu surah Maryam. Disebut surah Maryam karena diawali dengan cerita tentang Al-Maryam. Bukan Al-Maryam. Karena diawali dengan Maryam atau Sayyidah Maryam. Kemudian kita tahu surah Ali Imran. Begitu juga di surah Ali Imran. Begitu juga dengan surah Al-Baqarah menceritakan tentang Al-Baqarah. Suratul Bara'ah, suratul Yusuf menceritakan tentang Nabi Yusuf. Selain itu adalah kalau kita sebagai pembaca Al-Quran, kita membaca tanpa ada judul, tanpa ada pembatas, kita lihat ini kok tebel banget gitu, nggak selesai-selesai. Tapi kalau ada pembatas ya, oh hari ini saya selesai surat Al-Baqarah, besok saya surah Al-Maidah, besok di surah ini. Begitu juga yang menghafal Al-Quran bisa membedakan, oh ini punya saya ada di surah sini, ini ada di surah sini, ini ada di surah ini. Tapi kalau semua langsung dari ayat 1 sampai ayat terakhir, nah, gimana kita membedakan? Apalagi zaman dulu nggak ada halaman, ya, nggak ada halaman. Sekarang ini berapa? Oke, kita tutup pertemuan hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi hari Selasa. Kita masuk pada ta'riful ayat. Di dalam ta'liq kitab ini banyak faedah. Silakan dibaca. Nanti bisa mendapatkan banyak sekali faedah ini. Insya Allah. Kita ketemu hari Selasa dengan kitab Syarah Khalid Al-Azhari. Hari ini adalah hari Sabtu, berarti kita ketemu hari Sabtu depan. Hari Sabtu depan kita akan ketemu lagi dengan Syarah Usul Tafsir. Tadi terima kasih dari Bu Yamin kitabnya karena kelupaan.
Silakan di Mudzakarah dan silakan buka. Kalau mau lebih lengkap, silakan buka At-Tahbir. At-Tahbir cuma 181 halaman PDF-nya. Jadi membaca usul tafsir disandingkan dengan At-Tahbir biar meluas sedikit. Terima kasih atas semua perhatiannya. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhalas salati ala ashabi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika dzakaraka dzakiruna wa ghafara dzikrika ghafirun. Allahumma shalli afdhalas salati ala ashabi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafara dzikrika ghafirun. Allahumma shalli afdhalas salati ala ashabi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafara dzikrika ghafirun. Syukur kasihan ala khidmatikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.